jamnya gini aja kan? Iya. Bentar aja kayak 10 detik, 15 detik, gitu aja. Dan kami baru sampai di tempat Sausa Laundry. Saya Dalian Putra. Saya Empawan Sabahi. Jadi kami di sini mau melakukan observasi serta wawancara dari tugas mata kuliah manajemen keberlangsungan bisnis untuk mewawancarai pemilik toko usaha tentang memahami konsep keberlanjutan. Oke. Kami di sini ada tugas mata kuliah dengan judulnya 3 kelompok. Jadi kami di sini mau melakukan observasi sekaligus nanya pemilik usaha ini untuk wawancara. Di wawancara ini dihubungkan sebuah manajemen keberlangsungan bisnis. Baik, sebelum kita masuk ke ringkasan wawancaranya, di sini saya akan identifikasi tempat usaha setelah kami melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik tempat usaha tersebut. Dari identifikasi yang kami dapat, di situ sebuah tempat usaha itu adalah Sausa Laundry, yang dimana itu adalah sebuah tempat usaha jasa cuci pakaian atau bisa disebut sebagai laundry, yang lokasinya itu ada di Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Ulu, Kabupaten Kampar. Untuk tahun berdirinya, tempat usaha tersebut sudah berdiri semenjak 2 atau 3 tahun, atau lebih tepatnya di tahun 2023. Dengan jumlah karyawan itu adalah dengan jumlah 4 orang, yang dimana dari 4 orang itu sampai sekarang mereka masih bekerja, yang diatur dalam bentuk dalam sisi pencucian, penggosokan, dan juga layanan antar jemput segala macam. Dan terakhir, produk atau jasa yang dijual itu adalah sebuah laundry atau jasa pencuci pakaian. Sekarang kita masuk ke bagian ringkasan wawancara. Jadi kami memberikan sebuah pertanyaan kepada pemilik usaha tersebut untuk menanyakan apa saja yang dikelola dari sisi limbah, listrik maupun air, atau salah satu di antara ketiga itu apa yang mereka buat dari tempat usaha itu. Jadi pemilik usaha laundry atau Sausa Laundry, di situ dari sisi limbahnya itu mereka menerapkan yang namanya AMDAL, yang dimana pemilik usaha tersebut menjelaskan bahwa dari mana air itu lahir hingga tempat pembuangan limbah terjadi, yang dapat dilakukan dengan baik, bijak, demi menjaga lingkungan dan masyarakat. Artinya, dalam pembuangan limbah itu mereka tidak menyalurkannya melalui saluran rumah tangga. Di sini mereka juga memperhatikan kondisi lingkungan dan juga sosial masyarakat yang ada di sana. Nah, untuk menghindari pencemaran lingkungan atau menghindari konflik dari masyarakat terhadap masalah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk mempunyai tempat pembuangannya sendiri atau tempat pembuangan limbahnya sendiri, supaya tidak terganggu tempat saluran rumah tangga yang nantinya bisa menyebabkan pencemaran lingkungan itu tersebut. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, ada beberapa cara seperti pengurangan penggunaan deterjen, penyalahgunaan serbuk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, produknya adalah produk buatan mereka sendiri. Dan hal ini juga menyangkut soal kesehatan tubuh maupun meningkatkan kepercayaan pada pelanggan dalam jasa cuci pakaian yang ada di laundry tersebut. Begitu pula dengan listrik. Dalam pengelolaan listrik, mereka juga memiliki 4 mesin laundry yang tersedia,
itu memiliki daya listrik sekitar 1300 watt dan nantinya itu akan melakukan naik daya listrik hingga 2200 watt. Kemudian dari sisi air, dalam pengelolaannya mereka mendapatkan airnya itu dari mata airnya langsung karena tempat usaha itu tidak menggunakan tangki dengan alasan keramahan lingkungan dan juga menghindari dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah mereka memahami tentang konsep keberlanjutan? Jawabannya mereka paham tentang konsep keberlanjutan dari tempat usaha tersebut, yang artinya tempat usaha Chausa Laundry ini mereka tidak hanya mengandalkan keuntungan saja, tetapi mereka juga memperhatikan dari sisi lingkungan maupun sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi mereka di sini juga mengetahui betul bagaimana suatu usaha itu bisa meningkatkan kualitas value dari usaha tersebut. Kemudian dari sisi pengelolaan investasi yang diberikan dari tempat usaha tersebut, dan juga dari sisi kegiatan dengan adanya sebuah prosedur atau aturan sesuai yang ada di tempat usaha tersebut harus diikuti dengan baik, bijak, dan juga taati peraturan yang ada. Begitu juga dengan adanya karyawan, mereka juga harus menaati peraturan atau perintah dari tempat usaha tersebut. Tentunya terlepas dari identifikasi soal limbah, listrik, dan air, tentu saja itu pasti punya hambatan atau tantangan yang harus dihadapi dari tempat usaha tersebut. Nah, di situ dari tempat usaha mereka, tantangan atau hambatan yang dihadapi itu terutama adalah dari sisi karyawan. Karena selama tempat usaha itu berdiri, masih sulit untuk menemukan karyawan yang jujur dan patut dalam bekerja. Sehingga dengan adanya 4 karyawan yang ada di sana, itu juga belum menentu bahwa aktivitas kegiatan tempat usaha itu bisa maksimal. Sehingga mereka sangat butuh karyawan yang niat hati bekerja dan jujur supaya tempat usaha itu bisa produktivitas secara konsisten. Harapan dari sisi pengelolaan limbah, listrik, serta air dari tempat usaha tersebut bisa terjaga dengan baik dan konsisten. Walaupun setiap ada perubahan, tetapi perlu adanya sustain atau mempertahankan konsep keberlanjutan tersebut. Kemudian harapan dari sisi investasi, serta penambahan fasilitas dari tempat usaha Chausa Laundry, dimulai dari memperluas tempat hingga menambahkan cabang baru. Kemudian harapan dari sisi jangka panjang yang bisa menjadi sebuah aset dan warisan keluarga dari tempat usaha tersebut.